Halo, 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 halo. Welcome to TikTok Live. Have fun interacting with your viewer. Dan halo Timo, terima kasih sudah mampir. Dan hari ini kita mau gambar Superman. Kenapa sih gambar Superman? Karena rilisnya poster baru dari James Gunn yang katanya hari Kamis ini nanti malam itu akan keluar teaser trailernya nanti malam katanya. Dan banyak para penggemar dari DC Universe yang mungkin pengen apa sih ya cuma ini. Oh iya bang, suara voice lo cuma di sebelah kiri headset gue. Iya, soalnya musiknya di sebelah kanan. Halo Happy, thank you sudah mampir. Iya tuh, nggak tahu kenapa ini settingan dari sound yang ngakalinnya ini kebetulan gara-gara apa ya? Gara-gara mixernya dipinjem. Jadi makanya cuman pakai sound card masuk ke CPU, udah makanya jadinya cuma di sebelah kiri, jadi mono gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja kali ya. Bikin mono bang, jangan stereo. Nah ini dia, karena outputnya TikToknya stereo, harusnya ini memang inputnya mono, tapi yang keluar dari TikTok Live Studio itu stereo, makanya jadinya suaranya kebagi dua, jadi suaranya cuma di sebelah kiri. Ini dia nih PR. Mungkin kalau Timo punya masukan gimana caranya supaya suaranya bisa ada gini nih. Masalahnya kalau pakai soundcard, kalau nggak pakai kalau nggak pakai lagi mixer. Ini kebetulan mixer aku sampai sekarang belum dibalik-balikin, nggak tahu kenapa. Harusnya dari kemarin sih udah balik tuh. Kalau pakai mixer paling enggak suaranya bisa rata kiri kanan gitu dah. Kata Timo kurang tahu bang, nggak pernah live. Iya, aku juga sebetulnya masih belajar nih. Timo masih belajar untuk gimana ya setting yang bener ya gitu loh. Ini suara musik kayaknya kegedean dah. Oke, dan hari ini terkait dengan rilisnya Superman, gara-gara rilis Superman doang, rilis trailer pertama yang Supermannya sih nanti kalau nggak salah 11 Juli ya kalau nggak salah. Iya, dia tuh kalau nggak salah akan keluar di Juli 2025 kalau filmnya. Cuman memang banyak fanbase DC yang pengen nungguin gitu kebangkitan daripada wah DC kapan bangkitnya nih ketika Marvel lagi turun. Kalau aku disuruh pilih Marvel atau DC, nonton aja lah. Aku mah penggemar kartun, jadi apapun aku tonton. Jadi nggak terfokus kepada satu madhab, mau itu DC mau itu Marvel. Halo N, terima kasih sudah join. Halo N, makasih banget sudah mampir. Thank you. Dan hari ini kita mulai dengan sketching seperti biasa. Kenapa Superman? Superman itu di DC bagaikan apa ya? Bagaikan ya memang legenda hidupnya DC itu dari Superman. Dimulai ketika Joe Shuster bikin, seorang seniman komik, bikin ini di tahun 1938. Indonesia aja belum merdeka tuh 1938, nggak kira-kira. Jadi memang ini termasuk superhero yang cukup lama. Karena Joe Shuster waktu itu bikinnya memang ketika dengan harapan apa ya, waktu itu terjadi perang dunia kan, perang dingin antara Uni Soviet, USSR melawan dengan Amerika. Dan itu yang bikin jadinya
wah kayaknya kalau Amerika bisa memenangkan ini dengan seseorang yang punya kekuatan super, keren kali ya gitu. Mungkin kepikirannya si Joe Shuster tuh begitu. Mungkin. Halo Renzi. Loh, ini Renzi sama N hampir mirip-mirip foto profilnya. Aku nggak ngelihat dengan pasti di gambar apa. Halo Eira, terima kasih sudah mampir-mampir. Terima kasih banget. Dan kita ngomongin lagi soal Superman sambil kita gambar lah ya. Seperti biasa aku gambar pakai DigiPen. Dan hari ini aku pakai seri XP Pen dari Mas Widya. Makasih sudah minjemin saya seri ini karena aku pengen nyoba sih sebetulnya. Apakah memang sebagus itu yang di kata dia sih, cobain deh, lu cobain aja deh punya gue katanya. Oke, makasih banget udah ngasih nyobain. Halo Aira, halo Blue, dan halo Nauci. Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan digital drawing, udah biasa tuh ya mau digital drawing, kecuali modelnya yang layar ya. Kalau model layar agak sedikit berombak ya kalau DigiPen yang untuk XP Pen ini, karena kalau aku pakai punyaku itu lebih smooth. Kita coba kita pakai seriku seri lama sebetulnya. Aku pakai Huion dan aku mau coba dulu kita ganti pakai Huion dan ya lebih smooth ya, lebih smooth. Tapi kita coba lah ya, kita pakai XP Pen, ditukar lagi. Aku pengen tahu nih hasilnya. Aku pengen tahu kalau kita pakai XP Pen, karena aku belum pernah nyoba nih pakai seri yang ini. Ini seri berapa sih mas? Kalau dari nggak tahu ya. Feelingnya sih enak, feelingnya tuh enak gitu, gerakinnya enak. Aku coba di stabilisasi 50%, di stabilisasi 0 dulu. Apakah sangat stabil, lebih stabil dibanding Huion. Lebih stabil ya, lebih stabil sih. Terus kemudian kalau kita cek lagi dari sisi kita naikin stabilisasinya, apakah ngaruh atau enggak sih untuk ngapa digedein mamang. Kita coba di stabilisasinya di 50. Oke, di 100. Oke, apakah aku mampu membuat lingkaran? Enggak terlalu, tapi lumayan lah ya, stabilisasinya bagus. Oke, buat kamu yang mungkin pengen nyoba-nyoba digital drawing, kamu bisa coba beberapa opsi ya. Halo Blue, Nauci, Ray, halo Ray juga suka gambar nih. Dan kalau kalian mau coba beberapa opsi, kayaknya kamu bisa coba beberapa hal kayak merek-merek dari Genius, merek-merek dari XP Pen, atau yang sekarang lagi aku pakai ini, atau merek-merek lain kayak Huion atau Wacom. Tapi jelas kalau kita sebut versi Ferrarinya ya, versi stabilnya ya Wacom mungkin lebih bagus gitu loh, lebih stabil. Cuman ya itu kembali kepada feel-nya masing-masing. Kalau aku sih merasanya Wacom tuh lebih stabil. Cuma aku agak kesel aja gitu kalau karena produknya lumayan mahal. Satu produknya mahal.
produknya mahal Wacom itu. Terus kemudian juga Wacom tuh agak sedikit bermasalah buatku di bagian apa namanya, di bagian apa namanya, Windows Ink. Nah ini nih yang agak menyebalkan, dari Wacom tuh. Tapi ya selebih ini aku merasa Wacom enak banget. Dan kalau kamu pengen nyoba, boleh silahkan. Kamu bisa ke counter site-nya Wacom atau ke counter site-nya Huion. Kamu bisa coba gratis kalau nggak salah. Ada juga opsi lain, versi murahnya ada Genius. Oke, kita lanjut. Dan hari ini aku mau bikin superhero Superman ala-ala lah ya. Kok ala-ala sih? Iya, karena apa? Kenapa aku bilang ala-ala? Karena aku sendiri belum lihat rilisan kostumnya sih. Udah mulai kelihatan ya kostum daripada Superman yang akan rilis di 2025 ini. Kebetulan memang sudah banyak banget rilisannya, kostumnya akan seperti ini dan lain-lain. Cuma saja nggak begitu jelas juga sih. Cuma ya udahlah gitu kan, it's okay gitu. Lagian juga rilisnya masih di tahun depan, masih di 2025. Tapi hype-nya tuh udah mulai terasa, dan beberapa fanbase-nya DC Comics itu, bagi mereka yang penyuka DC Comics udah nggak sabar tentunya, udah nggak sabar untuk nungguin gimana sih Superman versinya David Corenswet di 2025. Dan yang jadi Lois Lane-nya kalau nggak salah namanya Rachel Brosnahan. Dan katanya digadang-gadang akan berbeda banget dari Superman lainnya. Kalau kemarin katanya sih kok agak mirip sama Henry Cavill ya, tapi ternyata kalau diperhatiin lagi dari kostum dan lain-lain itu beda banget. Kalau kita coba perhatiin, ini poster yang rilis kemarin beserta dengan lagu theme song. Nah, pas kemarin itu waktu pas dirilis Superman-nya, itu bentuk posternya cuman gini doang, cuman gini, dan si garis-garis ininya tuh dia bergerak sama lagu, udah gitu doang. Dan itu cukup bikin para penggemar di situ udah wah gitu kan, udah mulai. Dan beda dan uniknya itu adalah dia itu kostumnya tuh pakai kerah. Kalau kita lihat di versinya David Corenswet ini kostumnya berkerah, beda banget sama kostumnya versi Henry Cavill lah ya, atau versi Christopher Reeves aja lah ya. Itu udah beda banget. Dan kalau kita lihat logo S-nya bukan S klasik yang seperti biasanya. Kalau S klasiknya tuh kalau aku nggak salah inget ya, itu bentuknya tuh begini. Nah ini versi klasiknya nih, kalau nggak salah inget ya, maaf ya kalau salah. Nah kalau nggak salah versi klasiknya tuh kayak begini. Cuman ini adalah versi mirip-mirip kayak di komik Kingdom Come. Makanya versi ini mungkin bisa jadi sebuah alternatif baru gitulah ya. Pengen bikin sesuatu hal yang baru mungkin. Tapi yang jelas celana dalamnya celana dalam Superman kembali di luar. Ya, setelah kemarin celana dalamnya benar-benar dipakai di dalam, sekarang di luar. Dan masalah enggak sih kalau menurutku, karena waktu itu simbol kekuatan itu di kolor kolor maksudnya ya celana dalam di luar. Karena waktu itu para pegulat itu banyak yang pakai celana dalam di luar untuk pegulat ya, dan menunjukkan kekuatan. Makanya
Sekarang Superman kembali kolornya di luar. Kenapa kita bilang kolor? Ya, kolor aja lah ya. Halo Asrul, terima kasih sudah mampir-mampir. Thank you. Dan untuk Superman kali ini kita akan buat sedikit mirip sama versi yang David Corenswet. Sengaja dibikin sama, kita pakein kerah juga, oke. Terus kemudian logo S-nya adalah logo S yang nanti akan digunakan versi agak mirip-mirip versi Kingdom Come. Aduh, ribet amat sih Mamang bilang Kingdom Come. Dan mungkin buat teman-teman yang apa istilahnya penggemar banget gitulah sama versi Superman, baik itu dari versi mana aja, dari baik itu Christopher Reeves, Henry Cavill dan lain-lain. Mungkin juga nggak pada sabar untuk menantikan ini kira-kira akan jadinya kayak gimana sih Superman versi David Corenswet, karena dari awal mula ketika rilisnya Superman versi Corenswet banyak yang bilang aduh kurang buff nih, maksudnya tuh kurang berisi, karena Henry Cavill kan badannya gede banget tuh badannya orang itu tuh. Dan banyak yang meragukan fans versinya David Corenswet akan sebagus versi daripada Henry Cavill. Dan yang kita tahu sendiri, Henry Cavill memang terbuang ya kita sebut aja terbuang lah ya, terbuang karena DC yang under manajemen baru dan mereka tuh pengen Superman yang jelas lebih muda. Padahal Batman sudah rilis baru versinya Robert Pattinson dan itu jelas lebih muda gitu. Tapi lucunya mereka membuat universe-nya sendiri, jadi nggak akan gabung sama universe-nya James Gunn. Nah ini yang agak sedikit bikin kok bisa gitu, kok bisa sih nggak nyambung versi Batman The Batman-nya Robert Pattinson sama versi daripada versinya James Gunn gitu, DC James Gunn. Nah ini yang akan timbul pertanyaan sih sebetulnya. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, versinya David Pattinson bisa dibilang Batman-nya adalah Batman yang membawa nuansa baru sih sebetulnya, nuansa baru yang bisa dibilang mengembalikan terahnya Batman kembali ke aslinya. Kenapa dibilang gitu sih Om? Iya, karena Batman pada dasarnya adalah hadir dari detektif komik, dan makanya Batman sebetulnya adalah digadang-gadang di situnya adalah detektif terhebat. Jadi Batman itu bukan superhero tadinya, memang dia adalah seorang detektif gitu. Dan itulah yang membuat Matt Reeves sebagai sutradaranya Batman pengen mengembalikan Batman kembali ke terah asalnya, alias pengen jadi bukan superhero, tapi lebih ke arah seorang detektif yang mencoba mencegah kejahatan yang ada di Gotham gitu loh. Dan ya kalau kita lihat-lihat sih versinya Robert Pattinson itu lebih banyak misterinya, dan aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi dengan Superman versi David Corenswet. Apakah malah lebih banyak dramanya? Nggak tahu lah ya, I don't know. Tapi kalau kita lihat-lihat Superman bisa dibilang
ya DC nggak bakal bisa bertahan kalau nggak ada Superman. Superman itu di DC komik itu bagaikan garam. Garam? Kok jadi garam? Ya soalnya kalau nggak ada Superman itu bagaikan sayur tanpa garam, Chen. Bagaikan apa ya? Bagaikan sayur yang hambar aja gitu loh. Karena segitu pentingnya Superman dalam DC Universe, sehingga DC Universe tuh nggak bisa apa-apa tanpa Superman. Karena kalau kita lihat-lihat sih sebetulnya dari karakternya adalah gongnya adalah ya Superman. Kalau kamu lihat Justice League ya memang yang ditunggu itu Superman, karena dialah pahlawan terkuat gitu loh maksudnya. Halo Asya, thank you sudah join, thank you. Dan kita saving recovery dulu. Kok bisa sih Superman pahlawan terkuat di DC Universe? Ya walaupun banyak pahlawan kuat lainnya di DC Universe seperti Dr. Manhattan dan lain-lain, tapi ikon dan gongnya itu memang bermula dari Superman. Kalau nggak ada Superman, kok rasanya hambar aja gitu. Karena kalau kita masukin Dr. Manhattan misalkan, wah Dr. Manhattan tuh kekuatannya udah overpower, sudah dia bisa pindah dimensi sendiri, dia tuh bisa mentransformasi dirinya menjadi manusia nuklir dan lain-lain. Udah macem-macem lah, udah terlalu ekstrim lah kalau untuk Dr. Manhattan. Wait, mulutnya nggak gitu agak senyum aja gini biasa. Nah gini aja deh, beda dari skate dikit, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke, dan kalau kita lihat-lihat sih sebetulnya Superman bisa dibilang sebagai superhero yang apa ya? Kalau aku pribadiku, Superman adalah superhero yang bisa dibilang hampir sulit. Satu, susah dikalahin. Kedua, terlalu kuat versiku ya. Kalau versiku, nggak tahu kalau misalkan teman-teman mungkin merasanya nggak gitu juga bang, gitu kan. Ya it's okay gitu kan, itu kan versi kalian masing-masing. Tapi aku sendiri kok sangat ini ya, apa maksudnya, kalau superhero yang terlalu overpower tuh males banget gitu. Kayak film anime aja terlalu overpower, kok gitu males banget gitu. Malas gak sih, malesin gitu. Aku tuh pengen superhero yang bener-bener struggle gitu, berjuang bener-bener sampai batas yang gimana gitu. Kalau lihat film Jackie Chan kan dia gimana struggle-nya gitu, nggak overpower banget kayak Jet Li kalau kita lihat yang kayak gitu. Atau Steven Seagal yang bener-bener susah untuk dikalahkan, males banget kan gitu kan. Kita pengen lihat tuh superhero tuh struggle, bener-bener struggle, mencoba dari bawah, dan dia tuh bener-bener apa istilahnya, bener-bener inilah ya, bener-bener mencari, bener-bener struggle gitu, bener-bener dia berjuang mati-matian dan lain-lain. Halo HZXYNA, bagaimana saya membacanya? Say hi, halo, hai, apa kabar? Mudah-mudahan baik, sehat-sehat ya. Dan kita ke logo S-nya sekarang. Aku lupa, logo S-nya belum. Dan logo S-nya di Superman yang ini adalah logo versi mirip kayak versi Kingdom Come. Mirip, tapi ya aku lupa lagi. Logo Kingdom Come tuh kayak gini banget nggak ya? Atau mungkin agak sedikit berbeda? Mungkin agak sedikit berbeda. Bentar, kok nggak lurus-lurus?
Oke, kita coba ininya bagian sini. Nah, set. Jadi logonya itu lebih simpel dan juga menurut hematku sih lebih menarik ya. Lebih apa? Lebih keren aja gitu. Logo S yang seperti ini gitu, lebih kok dibilang retro enggak juga sih, tapi lebih simpel aja. Dan asal kamu tahu, perbedaan antara logo Superman versi dulu dan sekarang itu beda banget. Kalau S-nya dulu, S-nya Superman yang ada di depan itu, si S ini lucu kalnya tuh, kalau nggak salah gambarnya tuh gini. S yang lama itu dia cuman S gitu doang. Nah gini doang, S-nya tuh gini dulu. Dan ini dulu dinamakan sebagai shield, bukan logo berdasarkan hope seperti yang disebutkan dalam film-filmnya. Jadi kalau filmnya bilang logo ini stands for hope, padahal sebetulnya kalau versi daripada DC-nya sendiri, versi asli komiknya adalah itu bukan stands for hope sebetulnya, tapi itu apa namanya, dari kata shield, dari kata shield yang artinya adalah perisai. Jadi bukan hope seperti yang disebut-sebut oleh banyak orang. Jadi kalau ada yang bilang oh stands for hope, ya memang dari filmnya sih dibuatnya kayak begitu ya. Tapi sebetulnya aslinya adalah awalnya S itu stand for shield, yang artinya bisa berarti tameng. Dan memang logonya Superman ini tadinya dibuat berdasarkan literatur dari logo kepolisian di kota New York sebetulnya tadinya. Tapi akhirnya kalau kayak begitu nanti nggak kelihatan aliennya dong. Nah makanya di movie dibikinlah jadi S itu stand for hope dalam bahasa gue gitu kan gitu kan. Kalau di movie-nya dalam bahasa di planet gue ini artinya adalah hope atau harapan gitu. Jadi padahal dibuatnya oleh Joe Shuster itu tadinya bukan berdasarkan harapan seperti halnya yang disebutkan di film. Agak sedikit beda tapi ya disempurnakan kali ya, biar biar sedikit lebih otentik mungkin lah, kita kan nggak tahu lah ya, bukan kita pengarangnya kok. Dan memang ketika dalam pembuatan ini banyak hal yang berubah, dari mulai konsepnya Joe Shuster dan Jerry Siegel waktu itu kalau nggak salah. Yang gambar Joe Shuster, yang bikinnya adalah Jerry Siegel. Oke, dan memang namanya Mang Suparman ini bisa dibilang ya kita sebut aja Mang Suparman lah ya. Mang Parman ini memang dulu itu cukup menjadi perhatian, bahkan di Amerika sana. Jadi perhatiannya tuh gimana? Jadi perhatian karena tagline yang saat itu it's a bird, it's a plane, it's Superman gitu. Itu sangat apa ya? Sangat familiar kalau di sono. Kalau di sononya ya, it's a bird, it's a plane, it's layangan gitu. Kok jadi layangan sih om? Ya itulah. Kalau nggak salah aku pernah lihat di suatu tempat ada layangan model Superman, beneran di suatu tempat di daerah
limo sana ada orang nerbangin layangan dan itu layangannya layangan Superman. Gue bilang kreatif juga nih, walaupun ada juga layangan dalam bentuk kuntilanak. Kenapa kita jadi bahas layangan? Kita kan lagi mau bahas Mang Parman, tuh gak sih? Ya gak sih? Dan aku mau say hi dulu, say hi, halo buat Rangga yang makasih banget sudah mampir. Dan ya gitulah, jadinya begini nih Superman. Udahlah, biarin. Kita buat versi simple saja ya. Halo CBR Kendu, terima kasih sudah join dan makasih banget buat teman-teman yang hari ini sudah join ke live-nya Studio 9. Dan aku mau cerita sedikit tentang Superman. Jadi Superman itu punya bapak asli, namanya Jor-El dan Lara El mungkin. Dan dia adalah ayah kandungnya, dan Superman ini bisa dibilang planetnya hancur. Terus kemudian dia dikirimkan oleh bapaknya ke suatu tempat yang aman, yang nggak tahu, mungkin koordinatnya memang disengaja ke bumi gitu. Dan dalam perjalanannya Superman alias Mang Parman akhirnya dia akhirnya nyampe ke bumi dan bentar, kalau kita lihat birunya nanti kita kasih sedikit gradasi deh. Oke, dan kalau kita lihat-lihat dari Superman sendiri, kita base color dulu ya, base color deh. Kalau kita lihat-lihat Superman sendiri sebetulnya dia itu memang dikirimkan bapaknya ke bumi dan akhirnya menjadi dia tuh jadi pahlawan di bumi. Kemudian apalagi selain jadi pahlawan di bumi ya, kemudian dia tuh dia lahir besar di Texas, grow up si mau keren, sengaja keren gitu. Dia besar di sebuah daerah yang disebut sebagai Smallville, kayak perkampungan di Texas gitu katanya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman udah pada tahu lah ya ceritanya Superman. Makanya dia dapat julukan Smallville, atau ya karena berdasarkan dari kotanya. Dia tuh memang memang dia besar di kota Smallville. Salah. Wait. Kayaknya aku memang salah layer. Kemudian aku memang salah layer. Aduh, kebiasaan. Ini kalau ada Bapak produser Abroha, saya diomelin nih. Salah layer mulu. Ini juga S-nya belum. Ini kita rapi-rapi dikit ya. Kita beres-beres dikit lah, biar agak sedikit kinclong, jangan berantakan banget gitu. Oke, dan akhirnya dia sampai di kota Smallville setelah dikirim dari Krypton. Kemudian ya menurut versi aslinya ya, dan kemudian dia dibesarkan oleh keluarga Ken. Bapaknya bernama John Ken dan ibunya bernama Martha. Kalau ya hampir mirip sama ibunya Bruce Wayne ya. Martha siapa? Martha emak gua gitu kan. Ya walaupun banyak dari para
penggemar komik yang apaan sih gitu. Akhirnya mereka bekerja sama karena nama emaknya sama-sama Martha, yang menurut beberapa orang kepikirannya tuh jadi kayak, aduh kok ceritanya jadi cupu begini gitu. Tapi ya terlepas dari cupu atau tidaknya, ya buat kita sih ya enjoyin aja lah ya, udahlah gitu kan. Gue juga nggak bisa bikin film kok. Jadi makanya udahlah dibikin enjoy aja lah, enjoyin aja. Mau dia bersatu gara-gara emaknya namanya Martha gitu dan lain-lain, ya udahlah terserah lah. Kan kalau misalkan istilahnya mungkin gue akan sama mungkin ya kayak Superman mungkin ya, ketika ketemu temen, nama emak lu misalkan si A, oh nama emak gue juga A, wah kita harus berteman gitu. Kita harus berteman, kenapa? Karena ibu kita namanya sama-sama A. Mungkin tapi ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Kalau mereka mau berteman hanya gara-gara nama ibu yang sama, ya udah kita respect untuk itu, ya biarin aja. Ya nggak masalah dong. Cuman aku pribadi sih sebetulnya memang bukan aku doang gitu, memang banyak tanggapan dari beberapa fans yang berpikir bahwa Superman ini terlalu kuat, terlalu OP, terlalu overpower gitu. Makanya dulu sempat ada kejadiannya kekuatan Superman dilemahkan dan dia kemudian transformasinya tuh pun berubah. Sempat waktu itu Superman jadi warnanya biru dengan transformasi yang lama banget, dia harus konsentrasi dan lain-lain kayak gitu sempet. Dan itu terjadi pasca kematiannya melawan Doomsday. Dan aku bukan yang harus komik akurat banget ya, cuman beberapa fans agak kesel nih sama Superman versi movie karena dianggap mencatut 3 buku DC sekaligus, yakni The Death of Superman, kemudian The Death of Superman, Batman v Superman, dan apa judulnya aku lupa. Satu lagi, ada satu bukunya lagi aku lupa. Dan dianggap bahwa aduh lu tuh nyatut gitu loh, nyatut 3 buku ini sekaligus dan lu masukin ke dalam satu film, lu nggak kira-kira apa gitu. Jadi para fans tuh yang jadi pada kesel sendiri, kok gitu sih gitu. Mainnya nggak asik nih gitu DC. Makanya banyak banget fans yang apaan sih gitu, yang agak sebel dan agak kesel ya. Oh ya, BTW memang aslinya ininya tuh kuning seperti halnya di sini yang di sebelah kiri saya. Jadi kita bikin versi kuning dong. Ya udah sih, ya nggak apa-apa kali. Walaupun kalau kita sekarang ngelihatnya ada orang di jalan kayak begini, kita bakal mikirnya norak lu gitu. Ada yang gitu nggak sih? Norak lu gitu. Tapi ya udahlah ya. Ya namanya juga superhero, kamu nggak mungkin bisa jabarin ini dalam versi yang gimana banget dong gitu loh. Maksudnya ya udah sih, kalau memang pengennya begitu, dia pengen celana dalamnya di luar, it's okay ya, nggak apa-apa. Aku pribadi sih tidak menganggap itu aneh ya, karena aku grow up memang. Jadi saya pribadi tumbuh dari superhero seperti ini, superhero yang celana dalamnya di luar. Batman pun dulu celana dalamnya di luar, kan? Masalah? Enggak tuh, enggak pernah terjadi masalah. Saya tidak merasa bermasalah dengan Batman atau Superman dengan celana dalam di luar. Walaupun pas kesini-sini tuh menganggap kayak
faktor kepantasan, pantas nggak sih ada orang celana dalamnya di luar, kan gitu ya. Itu kan versi daripada para pembuat film superhero. Tapi aku lihat Christopher Reeve fine aja tuh, keren aja tuh, makanya ya it's okay gitu loh. Ya emang ngape celana dalam gue di luar, emang kenapa gitu kan? Ya nggak masalah kali, masalah buat lu gitu. Mungkin Superman-nya bakal bilang gitu kali ya. Emang ngape celana dalam gue di luar, ada masalah buat lu? Enggak sih bang, tapi kata penjahat mungkin mikirnya, bang lu nggak kira-kira pakai celana dalam di luar? Lah emang apa? Ya kagak bang, kagak malu apa lu gitu? Ya malu sih kata Superman. Ini ngapa jadi curcol begini? Malu sih sebetulnya gue, tapi gimana ya katanya. Tuntutan profesi bang kata Superman ya. Aduh bang, udah bang, mendingan celana dalamnya dimasukin ke dalam aja dah, normalnya orang gitu. Kan biar abang juga kagak malu ini sama penjahat-penjahat yang lain. Masa abang mau celana dalamnya di luar sih bang gitu. Iya sih, makanya waktu itu berubahlah celana dalam Superman jadi di dalam, karena atas syarat penjahatnya. Loh si Mamang malah bikin cerita sendiri. Ya anggap aja lah ya, kan kita nggak tahu. Ih salah kok jadi kecoret kuning. Tapi bisa dibilang Superman menurut teman-teman gimana? Keren? Menurutku sih keren. Menurutku sih keren-keren aja ya. Untuk superhero dengan, ya aku besar dengan superhero celana dalam di luar gitu loh. Emang kenapa? Ada masalah? Ya nggak apa-apa kali. Ya, jadi stop bully-bully dia lah. Begini-gini dia juga sudah berjuang loh, berjuang untuk menyelamatkan dunia kata Superman ya. Ya lu nggak usah hina-hina gua bang gara-gara celana dalam gua di luar. Ya kan lu tahu sendiri, gue gini-gini juga udah susah payah gue lawan penjahat segala macem. Lu pikir gue mau pakai celana dalam di luar gitu? Ini kita jadi ngomong sendiri begini. Ya ini iya membayangkan aja sih gitu, membayangkan aja bagaimana perasaan Superman yang ketika dia menyelamatkan dunia gitu kan, dia habis menyelamatkan atau dia habis berantem sama Metalo atau berantem sama Lex Luthor gitu dan dia menang, tiba-tiba halayak tuh ngelihat, weh keren sih bang, tapi abang celana dalamnya di luar. Lah terus apa masalahnya, kan gue nyelamatin elu, katanya gitu mungkin. Iya tapi abang kok pakai celana dalam di luar bang? Aduh, kita berpikir terlalu jauh saudara-saudara. Ya itulah mengapa pastikan kalian kalau memang penggemar superhero atau mungkin kalian yang suka banget sama superhero, pastikanlah sekali lagi kalau kalian menggunakan celana dalam di dalam. Nah ini juga celana dalam. Makanya aku bilang bukan celana dalam sebetulnya kalau ini kolor men. Iyalah kolor loh ini, karena kan dia di luar. Jadi kita wajar kalau ya kita sebut saja dia kolor gitu loh. Emang kenapa sih? Ada yang anti sama omongan kolor? Kolor, kenapa jadi kolor? Halo Pranoto, hai, thank you sudah join. Lix, terima kasih sudah join juga. Makasih, kita coba menggambar-gambar Mang Superman yang kolornya di luar. Aduh, susah saya untuk berkonsentrasi kalau untuk masalah kolor begini. Oke. Dan Superman sendiri sebetulnya punya pacar. Dulu dia pacaran sama Lana Lang. Semasa di waktu di Smallville putus, breakout, dia udahan sama Lana Lang. Akhirnya Superman berhubungan dengan
yang namanya Lois Lane, LL juga. Halo Ref, lagi flu kah kak? Suaranya agak berbeda. Iya, aku lagi flu berat. Flu berat. Tadi malam tuh habis minum obat langsung blek tuksek tidur. Habis tidur bangun pagi-pagi, terus menyeduh kopi, sarapan, minum obat lagi, dan sekarang agak ngantuk-ngantuk gitu sih Ref. Oh iya, nanti malam kita akan coba untuk menggambar Hoyoy lagi. Nah, kalau Ref nih penggemar horor nih. Dan kemudian kita cerita lagi soal Superman dengan cara dalam di luar. Yang punya pacar bernama Lois Lane, yang akhirnya setelah hubungannya retak dengan Lana Lang, akhirnya Clark memutuskan bahwa aduh, Lois Lane nih cinta sejati gue, katanya gitu. Baiklah, kalau gitu aku akan menjadikan Lois Lane sebagai istriku gitu. Oke lah, akhirnya mereka menikah. Dan kalau kalian tahu cerita aslinya, itu mereka perkawinannya, pernikahannya Superman menghasilkan anak yang bernama Jason White. Kenapa jadi White ya? Padahal kan harusnya Jason Ken. Itu yang jadi masalah buatku. Tapi ada sedikit informasi bahwa kenapa sih namanya itu Jason White, karena waktu itu kalian ingat Superman versi Brandon Routh gak sih? Dan di Superman versi Brandon Routh saat itu Superman hilang entah kemana, dan dia akhirnya kembali. Kemudian mereka bertemu lagi, dan tanpa Superman tahu ternyata, oh aku punya anak ya gitu. Pernikahan dengan antara dia dan Lois Lane. Akhirnya dia mikir, oh aku ternyata punya anak. Oh, ini anakku. Jadi istilahnya ketika si Jason itu hadir, Superman emang waktu itu sedang tidak ada di bumi. Dia sedang tugas misi ke tempat lain yang membuat kayak apa istilahnya, kayak dianggap wah jangan-jangan sudah meninggal, udah mati gitu kan. Makanya dunia waktu itu berduka, dipikir Superman sudah mati, sudah tiada, udah gak ada. Akhirnya kemudian dia kembali lagi, Mas Parman kembali lagi ke bumi, dan hanya untuk mendapati bahwa ternyata Lois Lane sudah menikah lagi. Oh, dan ternyata, tapi anehnya dia nggak marah gitu. Sama sekali nggak marah dengan apa yang terjadi, dan malahan Superman menganggap, oh ya udah deh, salah gue karena gue ninggalin Lois Lane sendirian di bumi gitu. Jadi Clark beranggapan ya udahlah gitu kan, ini salah gue juga kok gitu kan. Dan akhirnya Jason tumbuh bisa dibilang tanpa bapak ya, tanpa ayahnya, tanpa si Clark Kent, tanpa si Superman ini gitu. Dan akhirnya dia tumbuh tanpa ayah. Bentar, kayaknya ini enggak akurat. Kalau ini begitu harusnya ini ke sini, dan ini kita gini aja kali ya. Nah, biar agak sedikit akurat, biar agak gelap ke bawahnya. Yep, seems to be the right way. No, that seems to be the wrong way karena aku salah warna. Oke, alah mamang gaya-gaya mang, pakai bahasa Inggrisan segala. Ya biarin atuh,
biar memang kelihatan keren sedikit atuh, biarin ya. Dan sekarang kita ke cape. Ya. Oh ya, makasih banget Rev udah notice bahwa lagi flu ya Kak. Iya, aku lagi flu. Terima kasih banget sudah menotis itu. Thank you. Dan memang dalam kondisi yang lagi flu begini, paling enak itu adalah minum yang anget-anget ya. Iya enggak sih? Aku makanya berpikir, aduh, emang paling enak minum yang anget ditemani sama udang jahe atau apalah gitu. Dan ya yang kayak gitu sih kayaknya seru aja gitu. Aduh, ini kenapa notifnya tidak mau bergerak saudara-saudara? Oke, aku gerakin. Oke, dan sekarang aku mau coba capnya agak sedikit gelapin, kurang gelap deh kayaknya. Oke, dan aku juga mau kasih gelapin juga di bagian sini. Kayaknya kalau lebih akurat ini harusnya gini kali ya. Karena ini kan di dalam badannya. Oke. Dan kemudian ini juga. Ini aku buat aja begini. Dan kita buat sengaja capnya begini, bagian luarnya nggak usah dimerahin. Oke. Halo Mang Parman, halo. Mang Parman dari mana? Saya habis terbang keliling Indonesia. Apaan coba? Ya. Oke, dan info sedikit tentang Superman. Tadi kita udah cerita tentang dia nikah sama Lois Lane, punya anak namanya Jason. Dan Superman juga punya saudara atau sepupu Supergirl, yang sebetulnya Supergirl ini lebih tua. Jadi ketika pas Kal-El dikirim ke bumi. Halo, are you okay? Are you okay? Terima kasih sudah mampir. Kan ketika pas dikirim ke bumi, jadi bapaknya si Karaka ini berpikir hal yang sama juga. Berpikir kalau kayaknya mendingan gua kirim juga Kara atau Kara Zor-El ini pergi ke bumi juga sama menyusul sepupunya. Cuman sempat si Kara ini masuk ke dalam black hole si pesawatnya itu, sehingga dia keluar terlambat dan datang ke bumi itu setelah Superman sudah dewasa. Jadi dan kemudian dia diberi nama Kara Danvers dan sengaja ditaruh juga di Smallville karena ditemukan oleh, kalau nggak salah, dalam film Warner Brothers versi animated series itu Kara Danvers ditemukan pertama kali oleh Batman, yang kemudian sama Batman diperiksa dan Batman melihat bahwa Kara Danvers ini dapat menyerap, tubuhnya bisa menyerap matahari lebih baik dibandingkan oleh Superman, yang secara otomatis yang menjadikan Supergirl lebih kuat dibanding Superman. Hanya saja pengalaman mungkin yang berbeda. Sampai sekuat itu si Kara Danvers atau si Supergirl sampai dia dilirik sama salah satu penjahat atau villain nya Superman. Kalau di Marvel punya Thanos, tapi kalau di DC itu ada Doomsday. Dan memang keduanya agak mirip.
Dan Doomsday sangat tertarik sama Kara Danvers atau sama Supergirl, sehingga pernah menjadikan si Kara ini salah satu jenderal terkuatnya. Dan akhirnya Batman, Superman, Wonder Woman beserta Big Barda waktu itu dia pergi ke planet Doomsday hanya untuk menjemput si Supergirl, si Kara. Sampai dalam ceritanya itu karena ya pokoknya dalam ceritanya itu mereka menjemput si Kara dan akhirnya dikembalikan ke bumi. Oh ya, sekedar info juga bahwa Kara Danvers atau Supergirl itu pernah dititipkan di Pulau Themyscira di tempatnya si ini dong, si Wonder Woman. Di tempatnya si Diana Prince atau Wonder Woman, dan dia itu akhirnya jadi bisa dibilang belajarlah di sana itu. Dia itu belajar, diberikan pendidikan bagaimana caranya mengontrol kekuatannya, bagaimana cara bertarung. Cuman si Kara ini nggak bahagia, nggak happy dia. Kenapa nggak happy? Karena dia merasa dia tuh kayak terkungkung gitu loh. Kok gue berasa dibandingkan dengan pendidikan gitu kan, pendidikan di sini kok berat banget. Ibarat kata jadi kayak malas sekolah lah, kayak bocah malas sekolah gitu. Aduh, andai saja aku bisa bareng sama si Kal-El gitu atau si Superman ini, aku bisa shopping, aku bisa belanja dan lain-lain. Aku bisa main Free Fire, jadi gadis FF. Salah, kok jadi ke situ ya. Maaf. Ya intinya si Kara ini nggak suka lah dengan keputusan daripada Wonder Woman dan Batman saat itu. Halo Ci, hai Ci, panjang banget. Thank you sudah join. Dan akhirnya si Kara itu yang dia menyesalkan keputusan, kok bisa-bisanya sih gitu gua dititipin di Themyscira, kata gitu. Dan dia juga marah sebetulnya, termasuk juga kepada Superman saat itu. Dan Supergirl bilang, ya gue bisa kali ngontrol kekuatan gue, nggak harus orang lain gitu yang harus ngajarin buat gue. Emang lu siapa? Emang lu punya kekuatan sama kayak gue gitu kan? Ya sombong-sombongnya. Apaan sih? TikTok ada-ada aja deh. Ini setelah diupdate jadi banyak maunya deh. TikTok Live Studio ini. Oke, kita lanjut. Dan akhirnya membuat si Kara ini berpikir bahwa apaan sih gitu kan, emang lu punya kekuatan kayak gue gitu, malas juga sih gue gitu kan. Mendingan gue kan, gue pengen hidup di kota, gue pengen hidup di metropolis bareng si Kal-El dan lain-lain gitu. Gue kan juga punya kehidupan sendiri gitu. Supergirl mikirnya kayak begitu. Dan akhirnya karena Superman tahu, karena Batman bilang akan lebih berbahaya kalau dia punya kekuatan tapi dia nggak bisa ngontrol gitu loh. Dan Clark setuju akhirnya, karena ya gimana pun Bruce Wayne atau Batman itu kan teman baiknya ya, teman baiknya dia banget gitu. Dan bestie lah ya, bestie abis-abisan gitu kan Batman dan Superman itu. Makanya kalau dalam ceritanya akhirnya Clark memutuskan, oke deh kalau gitu biar dia berlatih di Themyscira, biar si Supergirl ini bisa istilahnya mengontrol kekuatannya deh gitu. Dia mikirnya gitu. Oke gitu. Akhirnya diberangkatkanlah si Kara Danvers atau Supergirl ini agar dia belajar di bawah asuhannya Mbak Wonder Woman. Karena
bisa dibilang kalau di sana kan cewek semua ya gitu kan, jauh dari masalah ya nanti kalau misalkan dia latihannya di Metropolis atau di mana, ntar dia keganggu studinya, pacaran dulu lah, main ke mall dan lain-lain. Nah males lah gitu kan, akhirnya mah ya udahlah nggak apa-apa deh, biar si Kara berlatih di Themyscira gitu. Yang membuat ya Kara Danvers juga bete juga. Tapi halo, aku tidak tahu ini bagaimana ada gitar, ada piano, ada headphone, dan dia bilang, dan engkau mengatakan say hi, halo juga. Terima kasih sudah mampir. Dan itulah dia, makanya mikir-mikir lagi kan. Jadinya udah dah, ya udah nggak apa-apa. Dan selama pelatihannya di Pulau Themyscira, Kara ternyata bukanlah, walaupun dia punya kekuatan hampir mirip seperti Superman, tapi masalahnya di Pulau Themyscira itu Wonder Woman pun kekuatannya bahkan lebih kuat dibanding Superman kalau dalam cerita aslinya. Dan Wonder Woman bilang gitu kan, lu di sini berlatih bukan bukan aneh-aneh gitu loh. Lu nggak bisa aneh-aneh di sini. Lu tuh latihan di sini. Gitu. Akhirnya Superman setuju kalau biarin dah, biar si Kara berlatih dengan Wonder Woman di sana berserta dengan para gadis Amazonian lainnya. Dan setelah berlatih, ternyata Kara Danvers baru sadar bahwa punya kekuatan Superman tidak menjadikan dia tuh yang terbaik di sana. Bahkan dia sempat kalah beberapa kali oleh salah satu muridnya Wonder Woman yang lain yang bernama Artemis. Dan kalah parah gitu kan. Kalahnya tuh bener-bener parah. Dan disitulah jiwa protektifnya si Clark yang bilang, dia sempat waktu itu menghadang si Artemis, udah pertarungannya udah selesai gitu. Dan waktu itu Artemis dan terutama Wonder Woman marah lah ya, lu ngapain ikut-ikutan gitu loh, ini kan buat pendidikan saudara lu juga gitu. Dan disitulah Superman merasa malu. Ya perasaannya campur aduk, sisi lain nih saudara gue satu-satunya, ya gimana enggak gitu. Dia kan dijolokin The Last Kryptonian kan, yang ya dia tuh adalah makhluk Krypton terakhir gitu sebetulnya. Itulah yang membuat dia tuh yang agak sedikit miris bahwa aduh ini saudara terakhir gue gitu loh. Lu tahu gak sih bahwa sebetulnya ini tuh saudara terakhir gue dan gue tuh nggak punya saudara lagi gitu. Dan kalau lu menjauhkan saudara gue dari gue, ya terus gue gimana gitu. Lu mah enak punya saudara, lu gue udah planet gue hancur, kata Superman. Mungkin ya, mungkin ini mah obrolan kita aja. Mungkin ya akhirnya semenjak itu Superman stres dan dia memutuskan memakai celana dalam di luar. Kenapa jadi ke situ? No. Tapi overall aku suka Superman. Dan kenapa ya kalian bisa nilai sendiri ya dari gimana aku membahas Superman, yang berarti aku memang mengikuti beberapa karakter Disney kok karakter dari DC yang menurutku ya keren aja. Karena menurutku Superman memang punya sisi lain yang bisa dibilang dia tuh adalah alien yang pengen memanusiakan dirinya gitu. Jadi agak sedikit miris sih, tapi emang itu kenyataannya. Dia tuh alien yang pengen, yang menganggap dirinya tuh gue tuh manusia sama kayak lulu pada gitu. Itulah yang membuat mungkin ketertarikan awal saya pada Superman. Dan walaupun banyak sih sebetulnya cerita-cerita kayak apa ya, kalau kita lihat-lihat sih beberapa cerita-cerita superhero memang banyak dengan background sedih, banyak dengan background yang
tidak semuanya berjalan dengan mulus gitu, ada aja. Tapi overall nggak ketinggalan banget. Superman-nya udah jadi, dan tadi kita gibain Superman. Dan thank you banget Ella. Udah, ayo say hi, halo, hai, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Ini mohon maaf aku menggambar sesuatu di bagian-bagian yang mungkin agak sedikit sensitif. Sensitif apa sih Om? Ya di bagian ini. Maaf ya. Maaf banget nih. Maaf banget ya. Oke. Dan Mang Parman kita, Mang Parman. Yep, Mang Parman kita sudah jadi deh. Ada apa dengan Superman dan kolor di luar? Ya kita nggak tahu lah ya. Mungkin kalau kamu ke suatu saat ketemu dengan Superman, coba kamu kasih tahu, Mang Superman, tolong dong jangan pakai kolor di luar, malu tahu. Dan Superman pun tersipu malu dan dia bilang, iya habis gimana sih, ini tuntutan apa? Ya emang kamu nggak malu pakai sandal di luar? Ya gimana sih, aku juga sebetulnya malu, tapi apa daya, membaca saja aku sulit deh. Kenapa jadi ke situ? Kenapa jadi ke situ urusannya? Ya sudahlah. Oke, dan tadi maaf ya, sempat kita off dulu sebentar. Itu bukan karena faktor kesalahan kalian, tapi juga saya juga tidak mau disebut kesalahan saya, tapi ini kesalahan TikTok. Kesalahan TikTok yang nggak tahu kenapa setelah update tuh jadinya begitu gitu. Dan sekarang kita kasih finishing sedikit. Kita kasih finishing Superman dengan, kita kasih brushing ya. Kasih brush. Kita kasih brush. No. Brushnya ada di layer baru deh. Layer baru, aku bikin brush warna putih. Dan wih, ada asap di sekitar Superman. Asap apakah kebakaran? Nggak tahu lah ya. Mungkin Superman-nya kebakaran. Oke, dan Superman kita sudah oke lah ya. Terima kasih. Dan Suprangantuk, halo Adra, terima kasih sudah say hi. Halo. Saya tidak tahu gimana cara membaca bunga love bunga. Terus ada bebek di tengahnya. Aku tidak tahu bagaimana membacanya, tapi terima kasih sudah mampir. Yolo, makasih sudah mampir juga. Say hi. Thank you. Dan hari ini kita menggambar Man of Steel atau Man of Tomorrow atau Superman atau The Last Son of Krypton. Wih, apal gitu Mamang. Iya, apa. Walaupun jangan salah ya, walaupun Mamang bilang suka ngecengin Superman dengan kolor di luar, tapi bukan apa-apa. Mamang juga menyukai Superman. Suka, ya bisa dibilang suka banget sih. Dan kamu bisa nantikan nanti trailer awalnya, trailer perdana di jam 9 malam tepatnya. Jam 9 malam lah. Kalau nggak salah di Amerikanya jam 6. Jam 6 katanya bakal rilis trailernya, tapi kalau di Indonesianya katanya jam 9. Dan kamu akan melihat perdana bagaimana David Corenswet menggunakan kostum Superman. Kemarin tuh udah rilis posternya dan musiknya keren. Aku pikir sih sudah bagus. Dan kita berharap banyak sih sebetulnya kebangkitan dari DC Universe ini, biar Marvel ada lawannya. Dan lagian Marvel nih lagi jatuh-jatuhnya nih. Mudah-mudahan Marvel membuat keputusan yang baik setelah
pemain daripada Kang the Conqueror mendapat masalah kasus, terus kemudian didaulat CGI-nya jadi turun, jadi jelek ya, tapi masih lebih mendingan dibanding CGI The Flash sih, yang aneh banget itu. Tapi ya it's okay. Atau CGI-nya Snow White, aduh aku udah nonton film itu dan kadang-kadang mikir, nih Disney ini beneran gak sih gitu. Disney ini beneran gak sih? Satu, udah mulai banyak LGBTQ gitu di film-filmnya, dan makanya Marvel juga film superhero juga ada dominasi, ada sedikit LGBTQ-nya gitu. Aku pribadi tidak bukan anti LGBTQ, tapi sangat menolak. Sama aja dong, Mang. Iyalah, aku nggak hal-hal seperti ini dijadikan sebuah konten yang seolah-olah mengajak orang lain untuk melakukan itu gitu loh. Jangan gitu loh sebetulnya. Dan makanya aku berpikir, kok bisa gitu. Setelah Disney mulai agak-agak jatuh, ya mudah-mudahan lah Warner Brothers dengan DC Universe-nya di bawah James Gunn mungkin akan lebih baik. Ya kita nggak tahu. Ya tapi ya mudah-mudahan saja. Ya sampai ketemu nanti malam. Kita nanti malam akan gambar Sadako, requestnya dari Ella. Dan Mamang Joni Portal akan berikan info sedikit terkait dengan apa yang harus apa yang teman-teman biasa dapatkan setiap harinya kalau ketemu live Studio 9. Yang pertama adalah Studio 9, jangan lupa di follow ya Studio 9 _V2. Terus kemudian juga jangan lupa untuk ikutin akun kita yang lain. Yang pertama akun bergambar kamera dengan namanya Desain Studio 9, 9-nya pakai angka, Desain Studio 9 di akun bergambar kamera, tahu dong yang suka posting foto-foto itu. Dan kemudian di akun yang bertanda silang atau yang dulu itu gambar burung yang suka bercuit-cuit itu, dan akunnya di Studio 9 V2, Studio 9, 9-nya pakai angka, V2. Dan kalau kamu terlambat atau nggak lihat live kita, kamu bisa follow live kita. Kita kemarin baru keluarin video baru lagi tentang gambar Pokemon. Pokoknya kamu lihat di Mas Usup ya, di warungnya Mas Usup, maruknya Mas Utup. Dan kamu bisa lihat di situ di akunnya Studio 9 di warung Mas Usup. Di sana sudah ada video-video kita, dan jangan lewatkan juga info-info terbaru seputar daripada karya-karya Studio 9 yang lain. Dan kalau bisa sih sebetulnya banyakin berkarya, kurangi selfie. Ya pokoknya jangan malu untuk tunjukkan karyamu. Pokoknya apapun yang terjadi, walaupun jelek, bagus dan lain-lain, semakin kamu melakukannya, semakin sering kamu melakukannya, mudah-mudahan kamu akan makin mahir di bidang itu. Mau dalam bentuk gambar, make up, game dan lain-lain, lakukan apa yang kamu suka. Saya Mamang Joni Portal dari Studio 9. Pamit undur diri, nanti kita ketemu lagi malam-malam. Halo Fatih, hai, halo Fatih, apa kabar Fatih? Wah, udah lama nih nggak ketemu sama Fatih. Kemarin ketemu ya kita? Iya. Dan ini Fatih ini senang banget sama IT nih. Sempet kita ngobrol-ngobrol masalah teknisnya seperti apa, termasuk juga Timo kayaknya juga menyukai hal ikhwah di bidang IT. Thank you. Dan sudah 2 kali, tadi yang pertama 1 jam setengah, yang ini sekarang 16 menit ya, 16 menit menemani kalian. Di total sudah pagi ini sudah lebih dari 1,5 jam Mamang Joni Portal menemani kalian. Hari ini kita gambar Kal-El, Man of Steel, Man of Tomorrow, The Last Son of Krypton, karena terkait jam 9 malam nanti akan ada
trailer baru dari Superman versi James Gunn yang nanti filmnya tahun 2025. Tapi kita penasaran nih sama trailernya, ya enggak sih? Dan sudah adzan duhur juga, makanya sudah waktunya untuk sholat dan juga sudah waktunya untuk makan siang. Terima kasih yang sudah follow. Dan halo Somini, terima kasih sudah mampir. Dan jangan lupa kalau nggak salah anak sekolah liburan ya bentar lagi. Pokoknya happy liburan ya, happy weekend buat kalian. Kalau yang masih belum terima rapot, mungkin terima rapotnya tahun depan alias Januari. Jangan berkecil hati, selama kamu sudah berusaha dengan maksimal apa yang kamu lakukan, berarti kamu tinggal menunggu hasilnya dan jerih payah kamu akan terbayarkan, mau baik mau buruk dan segala macam hasilnya akan terlihat. Kalau kamu kemarin belajar mungkin ketika ujian hasilnya mungkin bisa jadi bagus. Kalau kamu malas-malasan dan segala macam mungkin juga hasilnya jelek. Tapi it's okay. Sukai apa yang kamu sukai pokoknya. Kita nggak mungkin dong menyukai banyak hal. Matematika, IPA, IPS semuanya sekaligus nggak mungkin juga. Memang bego kok di matematik ya gitu. Tapi usahakan kamu mencari passion kamu. Kamu suka gambar seperti Mamang, yuk kita menggambar. Kamu suka desain grafis, yuk kita ke desain grafis. Kamu suka IPS, yuk IPS. Kamu suka bercocok tanam, lakukanlah apa yang kamu suka. Kamu suka tutorial makeup, sok, it's okay. Pokoknya lakukan, pikirkan hal positif yang bisa kamu lakukan. Itu yang paling penting. Dan yang penting adalah melakukan sesuatu apa yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu tidak melakukan apa-apa, karena ya sayang aja gitu kalau kamu nggak melakukan apa-apa. Terima kasih dan Mamang Joni Portal pamit undur diri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Adios amigo. Hasil Jeti.